Ya, silakan Kapolri. Izin Pak menambahkan mungkin sebelum Kapolda ataupun Pangdam. Jadi selain satgas ataupun posko yang dibuat oleh Kepala BNPB Pak, kami juga membantu membuatkan posko cadangan Pak. Posko cadangan ini kami dirikan di polres-polres yang terdampak bencana. Kemudian kami juga membangun 20 posko tanggap darurat dan 9 posko kesehatan, 9 posko trauma healing dan 45 unit tenda Polri, 10 unit water treatment dan 7 unit trundle tap. Kemudian untuk kami juga baik dari Mabes, Polda Pak, kami juga menghimpun logistik untuk kita tempatkan di posko-posko tambahan tersebut Pak. Kurang lebih ada 284,54 ton Pak sampai saat ini. Kami gotong royong iuran Pak, para anggota saat ini kami titip nanti ke Pak Kapolda 12,68 miliar Pak untuk membantu kegiatan-kegiatan yang sifatnya diperlukan karena mungkin Kapolda juga membutuhkan. Mungkin itu sebagai tambahan. Terima kasih Pak. Baik, silakan yang pejabat yang lain yang ingin memberi masukan, memberi laporan. Silakan. Terima kasih Bapak Presiden. Sedikit menambahkan apa yang disampaikan oleh Kepala BNPB. Kami juga mengerahkan yang ada di Kodam Udayana Pak, ambulan, kemudian ada ekskavator, ada dump truck yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh Kementerian PU. Daripada kita datangkan dari tempat jauh, kita yang bisa dimanfaatkan Pak. Yang ada di sini, di Yontip ini kan ada 2 ekskavator Pak. Kemudian dari Pangdam Udayana juga memobilisasi dari tempat-tempat lain Pak. Terima kasih Pak. Baik, silakan Menteri PU. Izin Pak Presiden. Tadi menambahkan yang disampaikan oleh Kepala BNPB, kami memang fokus pertama adalah jalan Pak. Jadi mulai hari pertama, hari Sabtu itu sesuai dengan bimbingan Pak Kepala BNPB, kami buka semua jalan nasional Pak. Kerusakan rata-rata tidak parah, hanya longsor Pak, karena kan bukit-bukit itu sebagian besar sudah gundul Pak, jadi begitu ada getaran sampai 7 skala Richter, kemudian longsor semua itu kemudian kita buka. Alhamdulillah hari kedua itu semua jalan nasional dan jembatan nasional sudah berfungsi normal Pak. Memang karena getaran masih terus terjadi, tadi disampaikan oleh Kepala BNPB ada 143, jadi titik-titik yang memang selama ini itu kita tandai sebagai titik-titik yang rawan longsor, kita tetap tempatkan ekskavator, sehingga begitu ada longsor kita langsung pinggirkan semua longsor-longsorannya sehingga transportasi manusia tidak terganggu. Ada dua jembatan yang memang agak sedikit terdampak Pak, tapi kita sudah bikin fungsional. Satu di Manggarai Pak, dua-duanya ada di Manggarai, satu jembatan nasional, satu jembatannya provinsi. Tapi sesuai arahan Bapak dengan impres jalan daerah, apapun kita kerjakan Pak. Jadi jembatannya provinsi juga kita kerjakan. Alhamdulillah nggak terlalu berdampak terlalu berat. Jembatan kita yang memang agak sedikit goyang Pak, tapi kita akan perkuat dan kita akan pasang bili sementara waktu sambil melakukan perawatan. Jembatan ini menghubungkan antara Pelabuhan Riau keluar Pak, ke arah Ruteng, ke arah ND. Jadi dari hari pertama kami sudah diwanti-wanti oleh Kepala BNPB sama Pak Menko Praktik, jembatan ini harus diutamakan karena transportasi BBM itu lewat sini Pak. Makanya kemudian kita kerja siang malam. Hari kedua alhamdulillah jembatan sudah bisa fungsional Pak. Memang yang harus kelewat satu persatu Pak, karena jembatannya sampai detik ini pun masih belum terlalu fungsional. Tapi kita sudah sempat tes sampai dengan BBM 20 ton, alhamdulillah masih bisa tidak goyang lagi Pak jembatan ini. Gitu Pak. Di samping kita fokus di jembatan dan jalan, sekarang kita sudah mundur Pak. Kalau jembatan dan jalan punya kabupaten provinsi Pak. Menindaklanjuti arahan Bapak untuk impres jalan daerah, kita sekarang masuk ke sana Pak. Karena memang sebelum ada gempa pun jalan jembatan kabupaten ini kecil-kecil dan sebagian belum diaspal Pak. Jadi sekarang masuk ke sana. Sebagian memang masih tertutup timbunan. Benar disampaikan oleh Pak Kepala BNPB Pak.
bahwa masih diperlukan motor karena beberapa jalan masih tertutup longsoran sedikit-sedikit sana sini. Nah, itu yang kita kerjakan hari ini, Pak. Terus untuk penyediaan air minum, memang hampir semua sistem penyediaan air minum atau spam terdampak, Pak. Rata-rata sungainya kena longsoran, Pak, izin, dan kemudian sungainya agak sedikit menghilang sehingga sumber airnya itu berkurang banyak, Pak. Tapi kita sudah mulai pelan-pelan verifikasi dan perbaiki, Pak. Sementara waktu kita banyak kirimkan hidran umum, Pak, mobil tangki air dan toilet-toilet portable di seluruh kabupaten yang terdampak, Pak. Kita juga masuk ke fasilitas kantor-kantor, Pak, karena hampir semua kantor di 7 kabupaten terdampak, Pak, terutama kantor bupati dan kantor-kantor BPD, Pak. Dan satu di sini juga kita masuk, Pak, di zone TP ini, karena ke kantor depan ini, Pak, sudah kita kategorikan merah, Pak, karena strukturnya sudah kena, Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat saya harus kalau bisa saya perkuat struktur, saya perkuat, Pak. Kalau kami misalnya nggak memungkinkan, mesti saya robohkan dan saya bangun ulang, Pak. Mohon izin. Kalau yang asrama masih oke, Pak. Jadi cuma kita akan renovasi cepat, Pak, supaya teman-teman dari prajurit tidak tidur di tenda-tenda lagi secepatnya, Pak. Itu, Pak. Banyak, Pak, kalau bangunan-bangunan, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Kepala BNPB, memang kita mungkin wajib memberikan ekstra perhatian, Pak, kepada Pulau Palue, karena pulau ini agak tertinggal, Pak. Sebetulnya pulau ini lebih dekat ke Kabupaten Inde, Pak. Cuma sekitar 1 jam dari kota Ropa di Kabupaten Inde. Cuman saya nggak ngerti kenapa, tapi kota ini masuk Kabupaten Sika, Pak, di Maumere. Saya juga nggak tahu kenapa, Pak, administrasinya ya. Tapi cepat, Pak, Bupati Sika hari kedua langsung diperintah oleh Pak Gubernur langsung jalan, Pak. Jadi waktu itu memang setengah mati, Pak, jalan masih tertutup, tapi hari kedua itu juga pun kami langsung mengirimkan berapa. Tapi memang karena transportasi ferry sangat terbatas, Pak, jadi kita kirimnya sampai 2 hari itu, Pak. Dari 10 longsoran, alhamdulillah sudah kita buka semua. Memang jalannya mungkin sudah hampir 20 tahun kali, Pak, nggak pernah diperservasi, sudah lubang sana sini. Jadi kemarin saya tuh paksakan diri, Pak, harus ke sana untuk melihat sendiri apa yang terjadi dan mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat. Gereja hanya ada 2 gereja besar di sana dan semua terdampak. Itu mesti kayak sekelebat mata itu harus dirobohkan karena strukturnya sudah kena semua, Pak. Terus kebutuhan air di sana sangat-sangat mendasar, Pak. Karena itu pulau-pulau dan itu pulau gunung berapi, Pak. Hampir nggak ada air, Pak. Jadi kemarin Pak Kapolri berbaik hati, Pak, membuatkan bak penampungan air hujan, Pak. Jadi kalau sekitar Oktober sampai dengan Februari itu hujan ditampung di bak ini, Pak. Nah, kemarin kena gempa, bak ini hampir semuanya bocor, Pak. Tapi saya sudah bersepakat dengan Pak Bupati dan Pak Camat, segera akan kita tangani. Jadi di musim hujan mendatang insya Allah bisa dipakai kembali, Pak. Saya juga sudah telepon Kepala BRIN, Pak, izin akan mencoba teknologi reverse osmosis yang air laut itu bisa menjadi air tawar. Nanti akan dikoordinasikan oleh Dinas Sumber Daya Air, sementara distribusi airnya kepada masyarakat oleh Jalan Karya, Pak. Jadi Palu ini di samping jalan yang memang sudah lama nggak diperservasi, kita akan perservasi, juga kebutuhan mendasar air akan kita utamakan, Pak, sesuai dengan arahan Bapak bahwa dimanapun masyarakat kita tidak boleh satupun yang harus kita tinggalkan. Demikian, Pak, mohon arahan dan bimbing Bapak selalu. Terima kasih, Pak. Silakan lain-lain. Ya. Izin Bapak Presiden dari BMKG.